وصحبه في الدارين آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل. Faslan ra'aitu faslan, faslin nazartu bi faslin. Faslun ay hada faslun, bermula ini adalah satu fasal. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Wa furudul wudu'i, bermula beberapa fardunya wudu. Sittatu asya'a adalah 6 beberapa perkara. Al-awalu, rupanya bermula yang pertama, an-niyatu adalah niat. Kapan niatnya? Inda ghusl wajhi, berbarengan dengan membasuh wajah. At-tani, bermula yang kedua, wa ghusl wajhi adalah membasuh wajah. At-talitsu, bermula yang ketiga, wa ghuslul yadaini adalah membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, beserta kedua sikut. Ar-rabi'u, bermula yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si adalah mengusap sebagian kepala. Al-khamisu, bermula yang kelima, wa ghuslul rijlaini adalah membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki. As-sadisu, bermula yang keenam, wa tartibu adalah tertib alama atas perkara karena yang telah menyebutkan siapa kami hu pada ma. Rijlun itu kaki, rojulun laki, hanya beda harokat. Rijlun kaki, rojulun laki-laki. Jadi biasanya kalau bahasa Arab itu, kalau hurufnya sama, meskipun artinya berbeda, tapi maknanya kadang berdekatan. Rojulun laki-laki, rijlun kaki. Berarti laki-laki itu suka berjalan kaki, suka berpetualang, suka berkelana. Laki-laki, nggak boleh laki-laki diam di rumah. Laki-laki itu harokah barokah, harus bergerak, harus cari peluang, harus menjadi musafir, mencari ilmu, harus mencari rezeki. Kalau perempuan itu kan mar'atun, apa? Ada mir'atun, apa mir'atun? Cermin. Hanya beda harokat. Berarti perempuan itu suka ngaca, suka dan mar'atun mir'atun. Coba kalian bisa hitung sehari berapa kali kamu melihat kaca. Nah, pertama lihat kaca asrama, yang kedua lewat asrama ada kaca jendela, dia ngaca lagi. Lewat kaca kelas, ada mobil ustaz, spionnya di kaca. Ke minimarket, Ebikat ada kaca, ngaca lagi. Perempuan itu hobinya ngaca, tapi laki-laki itu jarang ngaca. Laki-laki luar biasa. Laki-laki itu rojulun rijlun, jadi senang berpetualang, senang berjelajah, adventure.
berkelana. Makanya jadi laki-laki jangan jadi anak rumahan. Cari ilmu harus keluar rumah cari ilmu. Gak cukup di Darul Fuqaha, lanjut ke Jawa. Gak cukup di Jawa, lanjut ke Madura. Gak cukup di Madura, ke Hadramaut, ke Mesir, Maroko. Merantau. Ya, jangan di rumah, kemudian rebahan sambil scroll TikTok. Di sini fardu wudu ada berapa? 6. Anggota yang wajib dibasuh hanya 4: wajah, tangan, kepala, kaki. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ditambahkan 2 niat dan tartib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa? Al-Maidah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqikum wa arjulakum ila ka'bayn. Artinya, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ila sholati, ketika kalian ingin mengerjakan salat, famsahu waqsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Kemudian wamsahu birusikum, usap kepala. Kemudian terakhir wa arjulakum ilal kaki sampai mata kaki. Berarti selain yang 4 hukumnya apa? Sunnah. Termasuk at-taklif, meninggalkan basuhan, itu juga sunnah. Tadi Bapak wudu, gara-gara airnya sudah menipis karena dipakai oleh laki-laki di asrama, tutup sekali, kumpulin, kecil, basuh sekali, asalkan rata. Cukup gak sekali? Air kumpulin, tangan set, basuh. Jadi wa arjulakum ilal ka'bayn, kaki sampai mata kaki. Wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi dari al-bada'ah fi ghaslil yadaini war rijlaini, memulai dalam membasuh tangan dan kaki adalah min atrafil asabi, dimulai dengan ujung-ujung jari. Jadi dari jari baru ke mirfaqain, bukan dari mirfaqain ke atraful asabi, bukan dari atas ke bawah. Begitu juga kaki, dari jari-jari ke mata kaki, bukan dari mata kaki ke jari-jari. Karena ayatnya apa? Wa arjulakum minal ka'bayn wa aydiyakum minal marafiq. Jadi kamu harus tahu. Makanya perhatikan wudu-wudu kamu ini, walaupun ini sifatnya sunnah, tapi sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal-asalan, jangan ngobrol, kirana maju, kirana maju. Jangan asal-asalan
lagi cuma kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kita lihat dari sini sampai mata kaki, sampai kalau bisa ila saqain. Apa saqain? Sampai kedua betis. Saqain, satun itu betis. Betis basuh itu sunnah. Kemudian tangan wajibnya sampai marafiq. Tapi kalau pengen dapat wajib dan sunnah adalah al-tubain, ain tot dan al-tut itu setengah apa namanya ini? Lengan. Tarik sampai sini. Ilal al-tubain. Ketek ya sunnah ketek. Jadi jangan pelit, lepas doang, angkat kaki sampai betis. Jangan ada masalah. Masa santri wudunya salah-salah. Santri itu harus perfect, harus sempurna di hadapan Allah. Jangan sampai kalian urusan dunia terlihat sempurna, tapi urusan ibadah apa adanya. Jangan sempurna. Basuh wajah jangan cepat. Gak boleh itu memutarkan air ke wajah. Gak boleh. Kumpulkan air di tangan, kemudian dibasuh pelan-pelan sampai rata. Sekiranya sudah tidak ada air yang menetes, baru ambil basuhan kedua. Baru ambil basuhan ketiga. Jangan kalian basuhan pertama masih ada tetesan, kamu ambil basuhan kedua, netes. Itu air bekas basuhan muka, dipakai lagi, namanya air apa? Nggak boleh. Tetesan air yang sudah dipakai berwudu tidak boleh digunakan lagi. Makanya wudunya sekiranya sudah tidak ada tetesan lagi baru basuh. Harus serius ini, karena di jembatan Shiratal Mustaqim adaqu minas sa'il haddu minas sayf, jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ada satu jembatan setelah kita kumpul di padang mahsyar, kemudian kita melanjutkan ke fase yang kedua, yaitu melewati jembatan apa? Shiratal Mustaqim. Adaqu minas sa'ri, adaqu lebih tipis dari rambut, minas sa'ri. Wa ahaddu minas sayf, dan lebih tajam dari pisau, lebih tajam dari pedang. Disebutnya titian. Itu jembatan. Itu lama perjalanannya 3000 tahun. Alfu sanatin su'udan, 1000 tahun aja. 1000 tahun. Wa alfu sanatin hubuqan, dan 1000 tahun lagi turun. Wa alfu sanatin istiwaan, 1000 tahun lagi datang. Di bawahnya ada naru jahannam wa kalali wa qarib, ada api neraka jahannam, ada kalajengking raksasa. Semua akan melewati itu. Dan dari 3000 tahun perjalanan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Allah bagi menjadi 7 pos. 7 apa? Setiap posnya dijaga oleh malakani. Apa malakani? Oleh 2 malaikat. Setiap posnya itu. Dan pos yang pertama itu akan dimintai pertanggungjawaban anil wudu'i, tentang wudu. Tanya bagaimana cara kamu wudu, sah atau tidak, benar apa enggak, sesuai syariat enggak, rukun syaratnya terpenuhi atau tidak, semangat apa salah-salah.
udah tahu batal, habis terlentang tiduran, udah dipahami bahwasanya tidur selain duduk hukumnya batal. Yang gak batal kan an-naumu mumakkinin maq'adatahu fil ardi, tidur yang menempatkan pantatnya di atas bumi itu tidak batal. Kalau kamu tidur terlentang batal, tengkurap batal, miring batal, karena tidak mumakkin, tidak menempel, tidak jejak di atas bumi. Kamu sholat tahajud, bangun habis tiduran langsung sholat aja, sah apa enggak? Enggak. Berarti at-tanaqud fil ibadah, kamu mempermainkan ibadah. Udah tahu wudunya batal, malah kamu sholat tanpa wudu. Kalau mau tidur duduk, tapi kalau udah nyungsep itu tidurnya pantat sama pala sejajar. Gimana tuh? Coba praktekin. Tidur duduk di situ aja, pantat kepala sejajar, nggak usah ditahan, nggak usah pakai tangan. Gimana? Gitu. Nah, ini kan mumakkinin fil ardi. Kalau udah jangan lama-lama, dikhawatirkan itu ada selak, bukan sela ya, sela bokong kamu yang belah tengah, tau kan? Nah, itu kan agak ngangkat sedikit, batal nggak? Batal. Apalagi si Hilman dia tidur. Nah, mana Hilman? Hilman tidurnya duduk, tapi kakinya begini. Nah, tidurnya duduk, kakinya begini. Ini mumakkinin fil ardi enggak? Enggak. Mauzinnatul khuruj. Apa mauzinnatul khuruj? Tempat tersangka, tempat terduga angin itu keluar bisa kalau posisi duduknya seperti ini. Karena apa? Pantatnya enggak nempel, ada celah yang memungkinkan ketika kamu tidur enggak kerasa buang apa? Buang angin. Tapi kalau kamu duduk mantep, walaupun kamu dalam keadaan tidur, bisa nggak kentut? Nggak bisa. Kenapa? Ketahan. Kalau kamu pengen kentut dalam keadaan duduk, gimana caranya? Diangkat dikit. Betul nggak? Nah, logikanya mungkin kamu selama ini berpikir, kenapa sih tidur dalam keadaan duduk nggak batal? Karena mazinnatul khuruj, tempat tersangka terduga angin itu keluar melalui pantat, itu tidak akan terjadi. Sekalipun kamu mau kentutnya segede bom, kalau dalam keadaan duduk nggak akan bisa, kecuali rilo, karena dia mah tulang bokongnya lancip. Ya, jadi kalaupun duduk masih ada selang. Kalau yang gemuk, nah dia tidak akan keluar kentut. Karena apa? Nggak akan sanggup kentut menahan gedenya pantat kita kalau kita tidurnya duduk. Tapi kalau terlentang bisa aja keluar pes, nungging pes. Pak Kiai, saya nggak ngerasa kentut, ya kan lagi tidur, zawal akal, bilang akal, nggak kerasa. Tapi kalau kamu duduk, kamu ngerasa atau tidak terasa, itu angin tidak akan keluar.
kecuali kamu niat kentut diangkat sedikit. Paham nggak? Itu namanya mumakkinin fil ardi. Sekarang saya tanya, kalian lagi sholat berdiri, Allahu Akbar, tidur, batal nggak? Batal. Karena tidak memakkinin fil ardi. Kamu lagi sholat tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut, terus kentut. Kamu lagi tahiyat akhir, kemudian tidur. Batal nggak? Kenapa? Karena pantatnya enggak mazun atau khurur. Karena kemungkinan bisa aja itu kentut itu keluar. Bisa dipahami? Itu termasuk perkara yang membatalkan wudu. Tidur selain posisi duduk yang menempelkan pantatnya di atas bumi. Kalau kamu lagi sholat Allahu Akbar, biasanya sabani, dia belum takbir udah takbir, baru lurus rapat barisan dia udah Allah. Nah itu batal sabani, karena kamu sholat tidak menggunakan kesadaran. Madama aqlu thabitan li wujudi manatut taklif. Standar ibadah itu madama aqluhu thabitan, selagi akal kita masih sabit, masih sadar, masih berfungsi. Ini baru sawu subuh kakum lurus berbarisan Allah Akbar. Disangkanya takbir kali, batal wudu lagi. Paham? Berapa kali kita sholat kalau tidak memperhatikan masalah wudu, batal semua. Dengan itu santri putra perhatikan wudunya, santri putri perhatikan wudunya. Bakal ditanya, mau kaya raya, mau jabatannya tinggi, mau kedudukannya besar, bakal nemuin itu pertanyaan tentang wudu. Nggak ada yang lewat, bakal ketemu. Makanya kita di pesantren ini, ya Allah, kita bisa nggak tolong orang tua kita? Bisa. Tolong anak kita, kerabat kita, tetangga kita, andai tolan, sanak famili, bisa. Walau kana adaduhum mithla nujumis sama. Orang alim yang dia mencari ilmu hatta tasfa'an nasi bima ahsanta adabahum walau kana adaduhum mithla nujumis sama. Dia bisa menarik seluruh keluarganya bima ahsanta adabahum, yang dianggap baik. Bahkan dia bisa menarik murid-muridnya walau kana adaduhum, sekalipun adaduhum, apa adad? Jumlah mereka mithla nujumis sama, seperti bintang di langit. Murid banyak, itu bisa ditarik oleh satu orang guru. Makanya hebatnya orang alim itu begitu, hebatnya orang yang berilmu itu begitu. Kalau yang gak berilmu gak bisa nolong. Kalian harus punya ilmu, tolong orang tua, tolong saudara, keluarga, teman. Luar biasa. Yang gak mondok gak bisa. Ya, yang SMP, SMA gak mondok gak bisa nolong. Yang disebut apa tuh? Idza matabtu hatta min qata amalu ila min sanatatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntahu bihi aw waladin
bisa menjadi sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah adalah ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu syariat. Paham? Mondok yang lama, mondok orang tua, banyak yang ditolong, banyak. Sergap ngajinya, makanya Abu Hurairah, sahabat Nabi, itu sahabat yang luar biasa. Walaupun kemampuan akalnya tidak seperti sahabat yang lain, karena dia didoakan oleh Nabi jadi periwayat hadis. Kenapa? Karena sergap ngaji apa? Kaum muhajirin sibuk dagang, kaum ansor sibuk bertani. Abu Hurairah dagang gak punya modal, bertani gak punya sawah, akhirnya dia ngaji terus sama Nabi Muhammad, hadir terus di majelis taklim Nabi Muhammad. Karena hadirnya, karena sergapnya, karena kesungguhannya dapat barokah ilmu yang bermanfaat. Kalian walaupun paham gak paham ngaji, sakit sehat ngaji, cantengan ngaji, sakit gigi ngaji, gudigan utuan sakit gigi ini buat cantengan gak ngaji. Ngaji pokoknya, kamu sergap aja ngaji, ikut pengajian ini, ikut pengajian itu, masya Allah, luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Azan Sid, azan Sid. أشهد
kalimat. Wa furudul wudu'i, itu tarkibnya jadi apa? Jadi apa? Jadi mana yang merupakan mubtada? Amir, Amir, wa furudu kalimat apa? Isim apa? Isim jama. Jama apa? Mufradnya apa? Fardun. Wa furudul wudu'i, selain jadi mubtada, tarkibnya jadi apa? Susunan apa? Idofa terdiri dari mana mudhofnya? Mana mudhofilahnya? Sittatu asya'a, tarkibnya jadi apa? Khabar dari mana? Asya'a jadi apa? Mudhofilah. Mudhofilah wajib apa? Alamatnya apa nih asya'a? Kenapa patah? Berapa ilat? Satu ilat, satu ilat. Satu ilat. Apa ilatnya? Alif ta nis. Mabduda maksurah. Antara mubtada dan khabar itu harus mutabik, harus ada keserasian, harus ada kesamaan dalam beberapa hal. Ya, apa mudzakkar muannas, apakah dalam segi mufrad tasniyah jama', apakah dalam segi yang lain? Ada yang tahu? Mubtada dan khabar harus sama dalam segi apa? Tasniyah jama', mudzakkar muannas. Nah ini sittatu asya'a, ini khabarnya mudzakkar atau muannas? Muannas. Berarti mubtadanya muannas. Kenapa? Apa tanda muannasnya? Hah? Iya, khabarnya kan tandanya ta marbutah. Nah, berarti kan harus, kalau harus sama khabar mubtada, berarti mubtadanya juga berarti harus muannas. Apa tanda muannasnya? Hah? Isim jama'. Jama' apa? Jama' taksir. Kullu jam'in manasun. Kullu jam'in manasun. Bermula setiap jama' adalah jama' taksir. Bagus. An-niyatu kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat terbagi berapa? Apa saja? Apa tanda kalimat isimnya? Ada berapa tanda kalimat isim? Nah, apa saja? Ini tandanya apa? Niatul alif lam. Kalau nggak ada alif lamnya apa? Niatul. Alif lam sama tanwin boleh digabung nggak? Tapi setiap ada alif lam nggak boleh ada tanwin. Setiap ada tanwin nggak boleh ada alif. Indah ghaslul wajhi, itu susunan apa? Indah apa indah? Tarkibnya jadi apa? Zorof apa? Makan zaman. Makan zaman. Ada berapa zorof zaman? 8. Ayo lah, ada berapa? Sebutkan. Kalau makan
Ibda. Zaman. Wa qasul yadaini al yadaini kalimat apa? Isim apa? Tasniah. Isim tasniyah ketika rofa tandanya apa? Ketika nasab tandanya? Ketika jar tandanya? Wa tartibu alama ala kalimat apa? Mabni murab. Mabni apa? Ma kalimat apa? Isim apa? Mahalnya apa? J. Isim mausul punya silah, mana silahnya? Zakarna. Isim mausul punya aid, mana aidnya? Ala. Udah sampai situ belum? Dipertajam lagi, dipertajam. Wa sunanuhu wallahu